Pada tahun 1994, diadakan pemilu anti-rasial pertama, dan hasilnya Nelson Mandela serta ANC keluar sebagai pemenang. Kemudian pada tanggal 10 Mei 1994, Nelson Mandela ditetapkan sebagai Presiden kulit hitam pertama Afrika. Undang-undang yang dihapuskan oleh de Klerk di sidang parlemen pada 21 Februari 1991 seperti berikut ini. Land Act, yaitu undang-undang yang melarang orang kulit hitam memiliki tanah di luar wilayah tempat tinggal yang ditentukan. Ada Group Areas Act, yaitu undang-undang yang mengatur pemisahan tempat tinggal orang kulit putih dan kulit hitam. Ada Population Registration Act, yaitu undang-undang yang mewajibkan semua orang kulit hitam untuk mendaftarkan diri menurut kelompok dan sukunya masing-masing. Sekarang kita akan bahas mengenai Uni Soviet Sosialis Republik, yaitu dimulai pada setelah Revolusi Rusia pada tahun 1917. Wilayah Rusia saat itu dipimpin oleh Nicholas II hingga Maret 1917. Rakyat saat itu meragukan pemerintahannya karena Rusia telah kalah di Perang Dunia I dan dianggap otoriter. Setelah Nicholas II turun, ada pemerintahan sementara yang dipimpin oleh Alexander Kerensky. Meski begitu, pemerintahan ini dinilai lambat mewujudkan cita-cita rakyat Rusia. Hingga akhirnya pada 1917 sampai 1921 terjadi perang sipil. Keberhasilan Vladimir Lenin bersama dengan Partai Bolshevik dalam memimpin revolusi, selain berhasil menggulingkan pemerintahan Kerensky, juga berhasil memimpin rakyat dalam perang tersebut. Partai Bolshevik sendiri merupakan partai sosial demokratis bagi para pekerja dan buruh dengan ideologi Marxisme-Leninisme. Pada tahun 1922 terjadi perjanjian antara Rusia, Ukraina, Belarusia, dan Transkaukasia yang sekarang menjadi Georgia, Armenia, dan Azerbaijan, dan terbentuklah USSR. Setelah Lenin, kepemimpinan pemerintahan Lenin kemudian digantikan oleh Joseph Stalin, dan banyak negara-negara di Eropa Timur bergabung dalam Uni Soviet. Perpecahan USSR tahun 1960 sampai 1970-an, Partai Komunis terus memajukan industrialisasi. Meski di balik semua itu ada rakyat kelaparan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Para anak muda memberontak dengan cara penolakan terhadap ideologi komunis. Pada tahun 1980, Ronald Reagan, Presiden Amerika Serikat, mengisolasi ekonomi USSR dan mengontrol harga minyak ke harga terendah. Sementara USSR saat itu adalah salah satu penghasil minyak dan gas dunia. Akibat hal-hal ini, USSR kehilangan kekuatannya di Eropa Timur. Pada tahun 1980 sampai 1990-an, pemimpin USSR itu Mikhail Gorbachev menerapkan pemikirannya tentang pembaharuan USSR. Pemikirannya itu dilatar belakangi oleh kondisi USSR yang tidak berkembang dan kemerosotan ekonomi. Runtuhnya USSR. Pemikiran tersebut mendapatkan pertentangan karena dinilai bertolak belakang dengan ideologi komunisme. Salah satu penentangnya adalah kelompok konservatif di Moskow yang dipimpin Gennady Yanayev. Sehingga kemudian ada kudeta, tetapi berhasil digagalkan oleh Boris Yeltsin. Banyak negara bagian USSR yang ingin melepaskan diri dan menjadi negara merdeka. Sehingga pada perpecahan USSR yaitu di tanggal 8 Desember 1991.
Kemudian Gorbachev mengundurkan diri sebagai Presiden USSR pada 25 Desember 1991. Di masa akhirnya, yang masih bertahan dalam USSR yaitu Rusia, Ukraina, Belarusia, dan Transkaukasia. Perpecahan di USSR menandai berakhirnya Perang Dingin antara USSR dan Amerika Serikat. Sekarang kita akan bahas mengenai Jerman Timur. Pasca perpecahan Uni Soviet, banyak negara di Eropa Timur yang meninggalkan ideologi komunis. Begitu pula Jerman yang menurut perjanjian Potsdam di tahun 1945, wilayah dibagi menjadi 4 wilayah pendudukan, yaitu wilayah milik Amerika Serikat, Prancis, Inggris, dan Uni Soviet. Dalam perkembangannya, wilayah Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris menjadi satu wilayah pada tahun 1949. Tetapi wilayah milik Uni Soviet atau USSR tidak ikut bergabung. Akibatnya, wilayah Jerman kemudian dipecah menjadi 2 bagian, yaitu Jerman Timur dan Jerman Barat. Jerman Timur yang dimiliki oleh Uni Soviet berhaluan komunis, sedangkan Jerman Barat berhaluan liberal kapitalis. Jerman Barat dan Jerman Timur dihalangi oleh sebuah tembok, yaitu tembok Berlin yang dibangun pada 13 Agustus 1961 yang merupakan simbol Perang Dingin di Jerman karena perbedaan ideologi tersebut. Ketegangan ini mulai reda saat pemimpin Jerman Timur, Willy Stoph, melakukan kunjungan politik pertama tahun 1949 yang berdampak cukup baik bagi hubungan kedua negara. Di tahun 1972, ditandatangani perjanjian kerjasama ekonomi, politik, dan kebudayaan. Walaupun penduduk kedua negara masih belum bisa untuk saling berkunjung. Pada tahun 1981, Kanselir Jerman Barat yaitu Helmut Schmidt melakukan kunjungan balasan dan menandakan perbaikan hubungan kedua negara Jerman ini. Menjelang tahun 1990-an, Jerman Timur dilanda isu tentang keterbukaan dan restrukturisasi ekonomi. Dampaknya adalah menimbulkan gerakan warga untuk menyatukan kembali Jerman Timur dan Jerman Barat. Gerakan penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur mulai tampak sejak 4 November 1989, di mana lebih dari 500.000 warga Jerman Timur berdemonstrasi di Berlin Timur. Disusul dengan bubarnya Kabinet Jerman Timur dan Politbiro Partai Komunis sebagai lembaga tertinggi di Jerman Timur. Warga Jerman bergabung untuk meruntuhkan tembok Berlin pada 9 November 1989. Penyatuan Jerman secara resmi pertama kali muncul pada pertemuan Ottawa, diikuti oleh pejabat-pejabat tinggi Jerman Barat, Jerman Timur, serta 4 negara pemenang Perang Dunia II, yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, dan Prancis, sehingga dikenal dengan rumus 2+4. 14 Februari 1990, Kanselir Helmut Kohl dan rekannya dari Jerman Timur, Hans Modrow, setuju untuk menyiapkan penyatuan mata uang dan ekonomi kedua negara. 24 April 1990, Kohl dan de Maizière menetapkan penyatuan ekonomi berlanjut dengan menetapkan Deutsche Mark sebagai mata uang Jerman. Pada 3 Oktober 1990, Parlemen Jerman setuju untuk menetapkan hari itu sebagai Hari Penyatuan Kembali Jerman. Usulan ini didukung 294 suara, yang menolak 62 suara, dan 7 suara abstain. Akhirnya, pada 3 Oktober 1990, kedua negara Jerman resmi bersatu. Cukup untuk video yang pertama, nanti kalian silahkan tonton lanjutan videonya.